Shalom sahabat kecil, apa kabarnya hari ini? Salah, kan sudah dikasih tahu sama Ovi dan Louis. Apa, Ovi? Yes, luar biasa. Tuhan Yesus beserta kita. Nah, sudah apa kan semuanya sahabat kecil? Apa? Yes, luar biasa. Tuhan Yesus beserta kita. Kita memuji nama Tuhan yuk. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa syukur dulu yuk. Tuhan Yesus, berkati kami pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat kecil, kita nyanyi lagi sekali lagi yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Silahkan Kak Yuni. Halo sahabat kecil, jumpa lagi dengan kakak pada saat ini. Masih inget gak sama siapa? Masih inget kan sama kakak? Iya, masih inget dong. Iya, ketemu lagi dengan Kak Yuni pada saat ini. Kak Yuni percaya semua sahabat kecil yang ada dimanapun dalam keadaan sehat-sehat semua. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sahabat kecil berarti sudah siap semua ya, sudah menyiapkan Alkitabnya ya. Nah, bagi teman-teman yang masih belum bisa membaca, nanti boleh minta bantuan sama mama, sama papa, atau sama kakak ya. Sekarang dipersiapkan Alkitabnya. Kita akan membuka bersama-sama. Kita akan membuka dari Matius 25. Nah, teman-teman cari ya, Matius ada di perjanjian mana? Di perjanjian baru atau perjanjian lama? Pasti teman-teman semua sudah tahu. Ya, kita akan membaca dari Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 46. Yuk kita cari sama-sama ya. Nah, bila teman-teman sudah menemukannya, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita akan berdoa memohon bimbingan kepada Tuhan. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah mempertemukan kami pada saat ini, walaupun tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung. Kami boleh dipertemukan secara daring pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami, membimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
serta jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu dengar-dengaran firman-Mu. Juga untuk hamba-Mu yang akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan ini, Kau urapi, Kau berkati dia, biar apa yang keluar dari mulutnya oleh karena kehendak-Mu saja. Inilah permohonan kami Tuhan, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, sahabat kecil, kita akan membuka dan sahabat kecil sudah menemukan Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 46 kita akan membaca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, sahabat kecil, begitu panjang firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi. Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat adil. Nah, teman-teman atau sahabat kecil, apakah sahabat kecil mengerti apakah yang dimaksud dengan adil? Nah, di sini Kak Yuni mau bercerita tentang keadilan. Di sini dikisahkan ada seseorang yang bernama Lulu. Dia ini mempunyai kakak yang bernama Lala. Nah, pada suatu hari ketika mereka sedang sarapan dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah,
Lulu dan Lala diberikan uang saku oleh mamahnya. Pada saat itu mamahnya memberikan Lulu uang saku sebesar 25.000 dan untuk Lala dan untuk Lulu sebesar 10.000. Nah, di sini si Lulu merasa diperlakukan tidak adil. Dalam hatinya dia berkata, aku cuma dikasih 10.000 ya. Kenapa sih kalau kakak dikasihnya 25.000 katanya. Oh, berarti mama nggak adil nih katanya. Terus dia berkata kepada mamanya, Mah, kok aku cuma dikasih 10.000 sih, sedangkan kakak dikasihnya 25.000. Berarti mama nggak adil nih katanya. Masa ngebeda-bedain sih katanya. Aku kan anak mama juga katanya. Nah, mamanya langsung bilang, berarti Lulu merasa mama nggak adil sama Lulu katanya. Iya mama nggak adil masa kakak dikasihnya besar, aku kecil katanya gitu. Terus mamahnya bilang, mama sekarang mau tanya sama Lulu katanya. Kalau Lulu pergi ke sekolah naik apa? Ya Lulu jalan kaki mah, kan sekolahnya deket. Terus mamahnya bilang lagi, kalau Lulu ke sekolah bawa bekal nggak? Bawa dong mah, buat Lulu nanti di sekolah katanya. Terus kalau Lulu ke sekolah, pulang dari sekolah jam berapa? Jam 12. Lulu jam 12 sudah pulang dari sekolah. Terus mamahnya Lulu berkata lagi kepada Lulu, sekarang mama mau tanya, kalau kakak Lala pergi ke sekolahnya naik apa? Kakak Lala kan sekolahnya jauh mah, berarti kan dia harus naik angkot dong katanya. Nah, terus mamahnya bilang lagi, kalau kakak Lala ke sekolah bawa bekal nggak? Sama mah, kan bawa bekal kayak Lulu juga. Terus mamahnya Lulu ngomong lagi, kalau kakak Lala pulang sekolah jam berapa ya? Lulu tahu nggak? Kalau kakak Lala mah pulangnya sore mah, dia pulangnya jam 3 katanya. Nah, sahabat kecil, terus mamanya lanjut berbicara lagi. Nah, kan Lulu tahu kan perbedaannya, kalau kakak Lala itu ke sekolah itu harus naik angkutan. Terus di sekolahnya juga sampai jam 3 sore. Berarti dia harus ada tambahan untuk bekalnya di sekolah. Sedangkan Lulu sekolahnya dekat. Terus pulangnya juga lebih cepat dari kakak. Jam 12 Lulu sudah pulang. Berarti Lulu cukup mama beri uang 10.000. Sedangkan kakak harus mama tambah karena sampai sore berarti dia 25.000. Lalu Lulu diam. Terus dia berpikir. Lalu dia berkata kepada mama, oh gitu ya mah. Oh iya, Lulu ngerti deh sekarang katanya. Kenapa mama kasih lebih besar sama kakak Lala katanya. Soalnya kan kakak sekolahnya harus naik angkot katanya. Terus di sekolah juga harus beli bekal lagi karena kan sekolahnya sampai sore. Terus mamahnya Lulu berkata lagi, nah itu Lulu pinter, Lulu berarti mengerti. Bukan berarti mama nggak adil sama Lulu. Mama sayang sama Lala sama Lulu, tapi mama harus memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Itu namanya adil. Terus kata Lulu, oh gitu ya mah. Ya deh sekarang Lulu ngerti, nggak apa-apa Lulu dikasih 10.000 katanya. Nah, sahabat kecil, di sini kita belajar dari kisah Lulu tadi bahwa adil itu bukan berarti kita harus mendapatkan hal yang sama seperti yang lainnya. Misalnya kita seperti Lulu tadi, adil itu bukan berarti harus diberikan uang saku yang sama antara Lala dan Lulu. Tapi mamahnya Lulu memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Karena kebutuhan Lulu lebih sedikit, berarti mamanya memberikan uang saku yang lebih sedikit dibandingkan dengan Lala yang membutuhkan uang saku yang lebih besar karena dia lebih besar lagi kebutuhannya seperti untuk naik angkot dan juga untuk membeli bekal di sekolah. Nah, di sini sahabat kecil mengerti ya bahwa adil itu bukan berarti kita harus diberikan yang sama dengan yang lain.
Jadi adil itu diberikan sesuai dengan kebutuhannya atau dengan porsinya. Nah, di sini juga kita belajar bahwa adil itu memperlakukan seseorang dengan sama. Sebagai contoh, sahabat kecil punya teman, entah itu di sekolah, itu di gereja, ataupun di rumah. Nah, teman-teman kita ini banyak dari berbagai latar belakang. Misalnya ada yang kaya atau berkecukupan, ada yang berkekurangan. Nah, di sini kita tidak boleh membeda-bedakan, ya. Kita harus memperlakukan mereka semuanya sama. Atau misalkan teman kita ada yang pendek, ada yang tinggi, itu pun kita harus memperlakukan mereka semua sama. Bukan berarti kita harus membeda-bedakan. Misalnya kita nggak mau berteman, aku mah nggak mau berteman sama si itu, soalnya si itu mah nggak punya apa-apa, nggak punya sepeda, aku nggak mau temenan. Nah, bukan berarti seperti itu ya teman-teman ya. Kita belajar tidak membeda-bedakan dengan teman kita. Teman kita ada yang pendek, ada yang cantik, ada yang jelek, ya, ada yang kaya atau ada yang berkekurangan. Kita harus sama memperlakukannya. Kita harus baik kepada semuanya. Nah, sahabat kecil, dengan firman Tuhan ini yang kita dengar pada saat ini, kita belajar bahwa kita walaupun masih kecil, kita bisa berbuat adil, ya, kepada semua orang. Kita bisa memperlakukan teman kita ini sama, ya. Di sini kita belajar adil juga mendapatkan sesuatu sesuai dengan porsinya atau dengan kebutuhannya. Nah, sahabat-sahabat kecil, mulai sekarang kita harus bisa bersikap adil ya. Kita harus bisa bersikap adil kepada semuanya, kepada kakak, kepada adik, kepada teman-teman, kepada mama, kepada papa, pokoknya kepada semua orang kita harus bersikap adil. Nah, sampai di sini ya teman-teman ya. Mulai sekarang kita harus bersikap adil. Nah, sampai jumpa lagi teman-teman. Nah, sahabat kecil, sebelum kita mengakhiri sahabat kecil pada saat ini, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ya, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami hadir kepadamu pada saat ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengajarkan kami, walaupun kami masih kecil, tapi Tuhan telah mengajarkan kami untuk kami selalu berbuat adil, agar kami selalu berlaku adil kepada sesama kami. Kami diajarkan untuk berbuat adil kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami, kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, dan kepada semuanya. Tuhan, biarlah Tuhan menjadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang adil, yang selalu memperlakukan semua dengan baik. Tuhan, jadikanlah kami juga anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan pada firman-Mu. Tuhan, kami pada saat ini mau berdoa bagi semua saudara-saudara kami yang berada dimanapun. Biarlah Tuhan memberikan kami semua kesehatan, dijauhkan daripada hal-hal yang tidak baik. Bila ada teman-teman kami yang pada saat ini sedang sakit atau kurang sehat, biarlah Tuhan mau jenguk mereka, mau sembuhkan mereka, agar mereka kembali dapat beraktivitas seperti biasa. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah dokter dari segala dokter dan tabib dari segala tabib yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tuhan, kami juga berdoa agar kami pada saat ini selalu dikuatkan, diberikan kemampuan, berikan kesehatan kalau pada saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung dan ada di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu menolong kami, akan menyertai kami dan menjaga kami menghadapi semuanya. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi negara Indonesia yang pada saat ini sedang berusaha untuk menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Biarlah Tuhan kami diberikan kemampuan agar kami semuanya dapat melaluinya dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami, bagi mama papa kami Tuhan,
Berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka semua Tuhan, agar mereka semua dapat merawat kami, agar dapat mendidik kami dengan baik, agar mereka dapat mendidik kami menjadi anak-anak yang baik, anak yang selalu dengar-dengar akan firman-Mu, anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan menyertai, akan melindungi kami di dalam berbagai kegiatan kami hari lepas hari. Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Biarlah Tuhan sempurnakan dengan doa yang selalu Tuhan ajarkan kepada kami, yang akan kami ucapkan secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sahabat kecil, sampai di sini dulu bertemu dengan kakak. Kita akan bertemu di lain waktu. Untuk selanjutnya, kakak serahkan kembali kepada Angel dan Alfi. Silahkan. Terima kasih Kak Yuni. Sahabat kecil, kita nyanyi lagi yuk sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Terima kasih sahabat kecil sudah beribadah bersama kami. Jangan lupa ya, ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan Jangan lupa juga untuk bantu kami ya sahabat kecil dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sahabat kecil, Tuhan Yesus memberkati.